Itu pun udah berasa coba, ya. Oke, lo ilfil sama gua. keluar duit 10 juta. Lu masih ilfil? Oh, hilang ilfilnya. Saya Fenty, semua mantan-mantan saya, dan saya tahu trik bagaimana cara menyenangkan perempuan, membahagiakan perempuan, membuat libido perempuan naik, dan saya tahu. Nah, ada kode. Jadi kalau Nah, itu. jadi kalau udah nyolek puting saya tuh, nah, saya udah berpikir, hai, ntar malam. Ini juga pembelajaran, terutama bagi mereka yang nonton ini sudah dewasa dan akan menikah. Yang paling ideal adalah gitu, nggak semuanya harus test drive menurut saya. Ya, meskipun misalnya ada orang-orang yang enggak, Mbak Zoya, kita tuh maunya meskipun sudah pernah menikah sebelumnya, saya maunya pokoknya menikah dalam konteks pernikahan, boleh gitu ya. Kita mau berhubungan seks dalam konteks pernikahan gitu, boleh. Nah, yang harus dilakukan adalah membicarakan ekspektasinya apa. Apalagi kalau udah sama-sama pernah menikah, tahulah hubungan seks itu seperti apa. Itu harus banget dibahas. Saya tuh berharapnya begini, kalau saya lagi nafsu begini, gimana supaya bilang tidak tanpa saya merasa ditolak, itu penting kan untuk dibahas. Betul. Karena kalau nggak kan tersinggung gitu, dan kita tuh juga jadi sensitif ya dalam urusan seks. Seks memang bukan segalanya, tapi termasuk faktor penting gitu ya dalam urusan pernikahan. Duit sama seks tuh udah ribet dah urusannya ya. Dua hal yang saling berkaitan. Saling berkaitan itu tuh udah nggak bisa. Kadang-kadang ada duit lebih, aduh enak banget gitu ya. Seakan-akan kita di mana. Nih, saya jadi kepo nih tapi ya Mas Kiwil ya. Ini kan pembelajaran tadi Mas Kiwil sempat bilang bahwa merasa dirinya, menyebutkan tadi istilah maniak di ranjang nih, maniak di kepala seorang seksolog sama maniaknya beliau kayaknya beda nih gitu ya. Ketika menginginkan seks sampai berkali-kali gitu ya di atas ranjang dan sebagainya, dulu bagaimana mengkomunikasikannya? Kok sekarang bisa setenang ini, udah bisa lebih santai gitu, lebih seks yang berkualitas? Kalau tadi saya dengar nih koreksi aja kalau saya salah ya, kedengarannya dulu tuh lebih pada kuantitas, jadi kayak harus berapa kali nih, pokoknya setiap saya kepengen sehari bisa berapa kali gini. Kalau sekarang kayaknya yang penting dua-duanya harus puas, harus nikmatin. Itu kan proses perubahan yang luar biasa. Apakah karena usia, pengalaman, atau apa yang terjadi nih dari maniak bisa jadi asik begini nih? Justru saya tahunya setelah perpisahan gitu loh. Itu mahal ya harga pembelajarannya ya. Terbongkarnya setelah mereka juga, jadi mantan-mantan pada bicara. Kok saya bilang, kenapa sih air perut di ranjang mesti dibuka gitu loh? Kalau nggak kan ibarat janganlah gitu loh. Ini kan pribadi ya. Kalau memang saya suka bercinta dengan, kamu kan istri saya. Kasih tahu. Iya. Nggak usah sampai kemana-mana kan kabarnya. Mungkin nggak dulu mantan-mantan takut kali sama Mas Kiwil, takut ngomongnya gitu atau gimana, enggak ya? Iya. Nggak juga, karena kan saya juga selalu konsultasi gitu loh. Nah, ini. Dan saya orangnya tahu agama ya. Kapan juga misalnya saya tidak akan berhubungan kalau lagi haid, tidak akan. Ya kayak misalnya mencumbu dulu, ya, pemanasan dulu, itu gitu. kan wajib dong. Nah, itu kan gitu ya. Suatu hal yang wajar lah. Fair play udah ibaratnya saya ngerti lah untuk bahasa fair play dulu, oke silakan ini. Tapi saya minimal tahu adab lah terhadap perempuan juga gitu loh. Nah ini yang. Tapi mungkin dulu mereka nggak bahas kali. Nah, gitu itu ya, mungkin, diskusi lah gitu. Mungkin lebih ngebahas kepada sesuatu. Capek ya habis dari sono. Ops. jadi itu yang kadang-kadang bikin laki-laki jadi ilfil gitu loh. Sebenarnya udah naik, udah libidonya udah tinggi, tiba-tiba ada perkataan seperti itu bisa ilfil gitu. Iya. Gue kenapa sih gue nggak mikirin yang di sono, malah lu yang mikirin gitu loh. Jadi sesuatu yang bikin ilfil tuh bukannya kadang-kadang bukan laki-laki, kadang-kadang dari bahasa juga gitu ya. Dia bisa gue tuh kalau ngeliat muka Kiwil ilfil, aduh repot gitu udah iyalah sedih lah kalau kayak begitu mah. Jadi gue ngeliat kalau ini jadi saya tuh bener, saya paling ngamuk, paling tidak suka, dan saya paling benci sama perempuan yang mengatakan gue ilfil sama lu gitu loh. Padahal maksudnya kalau dalam keadaan marah ya janganlah begitu gitu. Sekarang itu pun udah berasa coba ya. Oke, lu ilfil sama gue. keluar duit 10 juta. Lu masih ilfil? Oh hilang ilfilnya. Gue bilang sebenarnya bukan karena itu gitu. Nah dari situ saya mulai belajar gitu. Belajar bahwa oh iya. Tapi jangan dibayar terus ya, Pak.
bukan apa-apa. Kalau saya kan biasa ciri khas saya kan kayak gitu, bukan enggak gitu maksudnya. Semua kebutuhan itu saya Fenty, semua mantan saya, dan saya tahu trik bagaimana cara menyenangkan perempuan, membahagiakan perempuan, membuat libido perempuan naik, dan saya tahu dan pernah belajar itu dari sebuah pengalaman. Oh iya, satu, manjakan perempuan dengan apa? Dengan satu, menenangkan pikirannya, ya, menenangkan hatinya, menyenangkan pikirannya dan menyenangkan hatinya, ya. Nah kalau cemburu, meskipun poligami, nah gitu iya, ya, sebenarnya gini, gimana tuh itu nenanginnya? sebenarnya saya gampang, ya, bawa ke mall, belanja, Tetap promo. nonton, makan, curhat, bercinta. Oke. Nah jadi intinya sebenarnya permasalahan di sana tuh nggak kepikiran sama perempuan. Yang penting satu, pikirannya sudah, oh iya, gue punya ini loh, gue punya keinginan, gue pengen beli ini. Dan itu gue turutin. Gue pengen Oke. ini dan gue turutin. Nah. Aku pengen ini gitu loh. Setiap perempuan kan beda-beda Betul. gitu ya. Nah kalau seorang Teteh Fenty tadi mendengarnya, apakah itu juga adalah versi yang bisa membahagiakan seorang Teh Fenty? Gimana Teh? Jujur ya Teh. Enggak Enggak ya? semua. Enggak semua. Enggak semua. Enggak lah. Karena karena mau Teteh belajar. Fenty kalau lagi misalnya lagi marah, lagi cemburu, diajak belanja, apakah hilang atau gimana Teh? Enggak. Tetep. Kalau dia jiwa kontrol ya, ngontrol belanjaan lebih banyak ya. Kalau yang ini kan saya belajar, wah, oh iya, yang sono kan nggak pernah terkontrol. Masalah dia kontrol. Saya tuh orang ini bilang sama Fenty, saya boros. Boros sesuatu yang saya sama duit tuh nggak pernah kepikiran. Bahkan sampai sekarang pun karena sekarang udah dikontrol sama dia, ya dia yang ngatur. Gitu. Sekarang bedanya gini. Membahagiakan seorang Teh Fenty, Nah, bagaimana gimana? kalau lagi ngambek? Coba. Yang bisa Apa? bikin seorang Teh Fenty Belanja kan nggak bahagia, senang. menunjukkan Apa ya, jalan-jalan, pokoknya satu ya, Jalan-jalan. yang Oh, kalau dia kalau Teteh satu Fenty ya khusus Teteh Fenty jalan-jalan, ya. ya satu mesti apa, yang lagi ngetren nih healing dulu, jalan-jalan. Tapi minta maaf dulu ya sebelum healing ya. Kalau nggak bisa healing kalau nggak minta maaf. Jadi- ngetren lagi bilangnya. Hilangin lagi kemang healingnya tuh, woi, abis lebaran nih mana Healing dong. Jadi gitu, kalau saya kan udah tahu karakter, ibaratnya pernah merasakan belajar mempelajari tentang karakter perempuan gimana gitu. Dan saya juga udah pernah curhat sama Fenty tentang bagaimana kehidupan saya sebelumnya. Iya. Jadi cara membahagiakan Fenty ya belajar dari yang masa lalu itu. Oh ya, perempuan Walaupun pasti butuh ini. Dimodifikasi. Nah, satu, perempuan butuh perhiasan karena dia adalah perhiasan dunia. Ya. Ya gitu Mbak. Enggak. Terus buat apa pasang bulu mata itu? Semua perempuan pakai bulu mata langsung ting ting ting. Yang maksudnya Oh, iya, perhiasan itu, Iya. satu dia memang harus dihiasi. Iya. Oh. Ya, kayak misalnya diajak jalan kemana, misalnya ke salon, diajak belanja, ini ya, itu adalah perhiasan. Kemudian dibelanjain apa, ya, sekecil apapun, apa semurah apapun harganya, selama itu kita yang beli dia akan senang. Iya, beda lah mah dikasih duit lah. Betul. Ini kamu belanja sendiri beda. Yang Nah, saya penasaran nih, proses ngobrolnya sama Teteh Fenty itu adalah apakah ditanya dulu maunya apa, gimana, atau coba-coba dulu kamu mau diapain sayang, dijilat, diputar, dicelupin, atau gimana gitu. Gimana Oreo. prosesnya? Kasih itu dong, kasih bocoran dong. Gimana caranya untuk Sekarang, memahami jadi gini, bagaimana cara merangsang seorang Teteh Fenty gitu kan? kalau dia udah tahu ya, udah tahu. Sebetulnya jadi kayak begini ya Pak ya. Jadi saya tuh sama abang tuh kayak udah klop ya Pak ya, dari awal. Jadi kayak segi apapun juga sebetulnya kita nggak ada malam pertama ya. Jadi lama itu prosesnya, lama untuk malahan kita tuh dari awal Mungkin manja-manjaan dulu. ya dari nikah itu Ya bagus lah. manja-manjaan, malahan pacaran kesering Jangan kayak kejar target ya, ya sebenarnya gitu. Justru udah hampir 2 atau 3 bulan baru ya, baru kayak bener-bener itu malam pertama ya. Mungkin karena udah nggak ngejar target kayak dulu lagi kali ya. Maksudnya dua-duanya udah lebih anteng aja ngejalanin. Iya nggak sih atau gimana? Lebih Apa ya, kalau dulu gue berpikir tentang trauma sih ya. Trauma masa lalu gue juga jadi. Karena masih ngebahas masalah curhat-curhatan gitu ya. Curhat-curhatan sama Fenty gini. Jangan sampai, nih gue udah ngomong sama Fenty, gue udah nggak mau lagi nih ya. Jangan sampai lu jerumuskan gue, ntar gue menikah lagi gitu loh.
Maksudnya gimana tuh menjerumuskan sampai menikah lagi? Ya gimana? jangan sampai konflik yang lama itu ada di rumah gue yang baru. Ya. Dan gue nggak mau. Semuanya ya. Dan gue udah curhat banget sama Fenty, Bo. Kalau boleh lihat garis besarnya, konflik terbesar apa sih yang nggak kepengen terjadi di rumah tangga ini, Bang? Hampir semuanya. Jadi Komunikasi, alhamdulillah sih gini. Kayak misalnya gini. Uang apa? Sesuatu nggak ada masalah kalau uang semuanya komunikasi sebenarnya nggak ada masalah ini. Konfliknya? Aturan jadi ini ya. Jangan gue nggak mau sesuatu ini yang sebenarnya nggak penting dan lu anggap penting dan jadi masalah. Ya. No, itu persepsi ya, susah juga ya. Nggak, misalnya kayak gini. Dari mana lo? Jam segini baru pulang. Itu nggak percaya dong. Saya bilang, Trust. kan udah tahu. Masa mesti gue cerita sih? Ya. Pekerjaan gue apa? Ya. Gue ngapain aja? Gue ketemu sama siapa? Ya. Nah, gue capek. Gue pengen pulang itu Tenang. udah makan belum, udah ini, dan gue nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya Mas Kiwil butuh untuk dipercaya. Itu. Ya. Jadi jangan sesuatu itu yang, oh dari sini ya, tadi sini. Loh, kalau saya dari sana memang kenapa? Gitu loh. Terus masalah buat kamu? Ya masalahnya di mana? Ya pulang telat. Tapi kan pulang. Nah kan gitu. Nah sama Fenty pun begitu. Jadi dia lebih gila. Gue ngerasain banget. Gue pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kopi, ada air putih, makanan siap. Dan dia nggak pernah nanya dari mana mau kemana. Sampai gue, nah ini. Gue sama dia tuh nggak pernah ribut pun dalam konteks nggak yang apa? Ya ribut biasa lah namanya di Ya, rumah yang tangga. kecil lah yang Peritilan nggak lah. penting gitu loh ya. Maksudnya dan Bukan hari yang itu harus gede. selesai. Mbak Fenty kenapa segitu percayanya sama Bang Kiwil? Kan kalau ini bukannya mau memojokkan atau gimana gini, tapi kan biasanya gitu ya, kalau perempuan ya koreksi aja kalau saya salah ya. Kalau perempuan kan kemarin-kemarin mungkin gitu karena cemburu, terus Mas Kiwil pernah ada sejarah poligami sehingga jadi kayak satpam kan dari mana, sama siapa, ngapain, gimana gitu ya. Apakah yang bikin Mbak Fenty lebih tenang karena Mbak Fenty cuma sendiri sekarang? Mas Kiwil kayaknya udah capek mau poligami, atau apa yang bikin Mbak Fenty bisa ngeladenin setulus hati, nggak pakai cemburu lagi seperti yang Mas Kiwil ceritakan tadi? Oh ini belum tenang kamu. Enggak, sebetulnya cemburu Oh, paling cemburu. Sih Ya, cemburu. cemburu. Kadang rasa kan saya bilang tidak awalnya, ganteng kan saya sekarang. bilang kan ya, kamu pasti akan cemburu karena ini resikonya kalau punya suami ganteng. Iya. Oke, hidup Brad Pitt. terus. Cemburu sih masih. Kadang untuk kepercayaan pun nggak terlalu, belum Masih percaya. proses ya? Masih Iya. proses lah, masih ini sama-sama masih belajar juga apa ya. Iya, apalagi juga baru sebentar iya. kenalnya. Karena sekarang juga untuk abangnya kan banyak aktivitasnya belum terlalu di luar dari di rumah. Kebanyakan sekarang kan abang kegiatan di Bandung. Sekitaran rumah. Adapun kalau misalnya ke Jakarta belum ada yang mengharuskan pergi lama, seminggu 2 minggu belum. Nah, mudah-mudahan sih kelihatannya beliau udah capek kalau untuk begitu-begitu. Mudah-mudahan bener-bener capek gitu. Tapi proses aja ya. Iya. Tapi takut nggak kalau misalnya dipoligami lagi sama Bang Kiwil? Wah, ngancem. Ya, Ini nggak ngancem ya, nanya. takut sekali. Tapi kan tergantung abangnya kembali. Kalau misalnya masih mau seperti itu, silahkan. Kalau enggak ya Didiskusikan alhamdulillah. selanjutnya. Ya, gitu kan. Makanya sekarang saya punya istri ini Fenty sabar dan pendiam. Dia Tapi nggak- bukan pendiam yang nahan terbom Enggak. waktu ya. Dia pendiam. Oh, Diam-diam diam-diam ngikut, ngikut. diam-diam ngintil, diam-diam ada di mobil. Baru mobil. Iya, emang itu. Jadi sekarang tuh memang ini diam-diam diintilin terus gitu kemana-mana. Maksudnya biar kita juga kan honeymoon terus ya. Iya. Nah, itu biar honeymoon terus. Jadi ada kerjaan dan lebih dekat ya honeymoon terus. Oke, saya jadi kepo nih. Saya mau nanya sama Teteh dulu ya, Teh Fenty ya. Apa aja sih yang bisa membuat seorang Mas Kiwil itu turn on di ranjang atau jadi terangsang? Titik-titik atau gaya atau gimana sih caranya untuk bikin, gue tahu nih gimana nih kalau mau bikin suami gue on nih di ranjang itu, gimana tuh caranya? Nanti
pertanyaan yang sama buat Bang Kiwil. Gimana Saya Teh? sih punya kunci khusus, kalau bukan kunci khusus ya Pak ya? Kode lah. Kode lah. Kode. Itu kalau kode itu tuh langsung teng gitu ya. Nah, kode, ada kode. Jadi kalau Nah, itu. jadi kalau misalnya, udah nyolek puting saya tuh, nah, saya udah berpikir, hai, ntar malam. Kalau misalnya siangnya Siang. saya udah korek-korek begini ya udah. Oh, ya, itu jadi kodenya. Kodenya. Itu kalau bisa korek-korek itu dia pasti oke tuh, langsung on. Ya tuh enggak malamnya. juga Nggak sih. juga. Tapi kan aduh gila aja ada anak gue udah gitu. Maksudnya ya itu kode buat ntar malam ya. Ntar malam gitu. ya gitu. Terus kalau misalnya ya Abang sih paling kita ini aja ya cium aja Ya. ya, ciuman aja. Paling itu yang Nah, paling. kalau di ranjang, hal yang paling di apa yang udah diketahui nih sama Teteh ya, wah ini bisa bikin suami saya on banget nih gitu ya, supaya oke banget nih gitu hubungan seksnya, itu ada trik tertentu atau posisi tertentu gitu? Enggak ya, saya lebih agresif Senengnya. ke saya sih. Lebih agresif. Saya ke cuma saya. mengimbangi aja Mengimbangi. biar abangnya juga enak apa nyaman ya, enak ya. Jadi dia nggak apa kalau tipe suami itu ya seperti itulah. Jadi gue lebih. Tapi kalau Teteh punya permintaan gitu-gitu nggak di ranjang yang bisa misalnya, aku mau dong pakai gaya ini, pakai gini, itu Teteh suka minta gitu Yang nggak gue Bang? takutnya kalau gue kasih permintaan, mintanya, Pak yang kayak di TV dong, yang mental dari awan. Ini dari Dari awal jauh banget kayak main trampolin. Tapi Enggak, saya Teteh punya permintaan yang gimana-gimana nggak gitu? Kalau ngomong sih enggak ya, saya enggak, tapi lebih ke Gaya ya, style aja lah. style, Maunya tinggal mengarahkan. ya, yang ini mengarahkan. terus dong gitu, lamaan dikit. Nah, gitu paling Kerasan, pakai gitu-gitu ya. tubuh aja ya, gerak kaki gitu. Jadi nggak ngomong, "Pah, begini," enggak. Paling jadi kayak tukang parkir juga dong ya. Iya. Terus gitu. Nah, itu. Terus sih sebenarnya cuma ngambil, Nah, Kodenya terengah ya. kodenya memang begitu kan. Kalau misalnya nggak teriak itu kan nggak plong rasanya gitu. takutnya kalau makanya teriaknya agak pelan ya Maya. Takutnya kalau kenceng-kenceng kan tangga pada bangun. Stereo ntar. Iya. Jadi heboh. Lebih Yang- diarahkan iya. sih kalau misalnya saya miring, abangnya agak miring ya saya ikut miring gitu. Kalau misalnya kurang puas di posisinya di bawah terus Ganti. ganti gitu, Oh, ganti-ganti. dia Saya dibanting. di atas, dibanting. Enggak, dibanting. Kenapa sih demen banget kebanting dari tadi Bang Kiwil? Gak maksudnya dari gatakin orang gitu. Tadi bolak-balik kayak ikan panggang. Cuma memang saya sama Penti juga nggak terlalu banyak style gaya-gaya ini ya. Kita lebih banyak nikmatin bercintanya aja gitu. Bercintanya aja yang penting merasakan ya itulah kenikmatan bercinta gitu aja. Jadi nggak pengen dari ini juga di otak tuh pengen kayak wow begini gini. Cuma saya udah takutnya udah trauma tuh ya. Mentang-mentang banyak kayak maniak lu. Wah begini. Males juga ya dihakimi begitu. Jadi makanya udah mulai sekarang udah saya mau Fendi itu lebih ya udah nikmatin aja gitu. Loh, tapi kan maksudnya yang kalau misalnya dalam seksologi itu yang sehat itu kan bukan nonton film porno gitu ya, pasti Mam Endet udah paham ya. Yang paling ideal itu adalah berbagi fantasi seksual dan memberitahu ekspektasi. Kalau mereka kan udah ngomong tuh soal ekspektasi dari waktu awal nikah kan, nanti nikah begini-begini yang ngomongin seks itu kan ekspektasi. Tapi kalau fantasi, nah karena pernah trauma jadi menghalangi nggak berbagi fantasi seksual, misalnya Teteh gitu atau kita ini yuk pakai baju cosplay gitu misalnya, apa Serikandi lah apa gitu, atau misalnya ada fantasi-fantasi apa gitu yang mau di sharing gitu supaya nggak dibilang maniak gitu. Apakah ada gitu berbagi fantasi seksual atau Kita belum jadi apa ya. Enggak ya. kenapa belum kepikiran? Kenapa kan mentang-mentang masih Karena- pengantin baru nih? Apa ya? Masih oke-oke Mungkin aja. Karena ngelihat dia pakai G-string juga ya. Udah Udah- on ya. Wah, itu. Masih Gua ngeliat gampangan dia pakai nih G-string curang. juga ada. Udah lemah. Udah lemah. Udah lemah. Kayaknya mereka nggak usah Jadi kalau sibuk-sibuk udah pakai pakai- cosplay, G-string Iya, doang nih. String aja. Jadi udah nggak berpikir bahwa gua harus mau minta ntar bini gua kayak gini dan Belum ya. gua enggak. Jadi lebih cenderung dia telanjang bulat juga udah seneng banget gue. Gitu. Dia udah
pakai G-string doang, ini. Ya, makanya langsung merasa bersalah ya pas lagi jadi Putri Duyung gitu ya. Lah Putri Duyung nih sekarang mah gawat. udah gini Udah jadi tahu, kalau udah misalnya tahu. saya tidur tutup pakai selimut, udah langsung misalnya saya miring, dia langsung pegang begini. Ya, udah kode. Oh, udah nggak ada dari sini nggak ada apa. Sampai ke bawah tuh, Oh nggak ada. Oh udah nih, siap kode. gitu, udah kode itu gitu. udah nggak ada covernya lagi nih. Udah nggak ada pembatasnya Nggak ada lagi. pembatas, sedikit aja pegang. Oh iya, Udah siap ini gitu. Siap, Mas Tempur. Aduh, Kenapa toh? ini berat ini. Oke. Masih pertanyaan berat. Ini pertanyaannya kayak orang lagi ujian banget ini. Apa sih? Sejujurnya, Ini istrikunya mana, Pak? iya istriku. Sejujurnya, foreplay yang paling aku suka Pemanasan adalah yang paling disuka